welcome to my YouTube channel. Kali ini gue pertama kalinya mau nge-review atau lebih tepatnya nyeritain gimana sih pertama kali gue ke Dokter Kun dari 2020 sampai di 2022 ini. Pertama kali gue ke Dokter Kun itu di bulan Oktober tanggal 16 2020, dimana kondisi muka gue yang benar-benar parah karena gue mencoba suatu hal, yaitu susu beruang dan JS sulfur yang dicairkan menjadi satu. Akhirnya gue pakai di muka dan itu benar-benar merusak sekali kulit gue. Dan akhirnya gue ke Dokter Kun. Pada saat itu gue pertama kali konsul itu menggocek 1.045.000. Wow, dari seharga itu tuh kayak better lah, karena setelah itu muka gue memang jauh membaik. Tapi memang minggu pertama sampai minggu kedua itu akan ada yang namanya breakout, dan gue mengalami hal tersebut, dimana jerawat gue yang parah makin parah lagi. Oke, dan di Dokter Kun itu enaknya kita nggak banyak pantangan kayak gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, karena beliau bilang semua makanan itu baik. Beliau mengharamkan yang namanya facial. Karena apa? Facial itu membuat pori-pori kita itu membesar dan yang ada debu makin masuk, dan itulah yang akan menimbulkan jerawat. Jadi dari beliau itu tidak boleh sama sekali. Dan yang kedua, pantangan yang lain itu kita gak boleh yang namanya pakai sulfur, yang berbau-bau sulfur dan lain sebagainya itu. Dan tidak mengkonsumsi yang namanya multivitamin seperti A, B, C dan lain sebagainya itu, karena di kandungan obat yang Dokter Kun kasih, obat minumnya itu adalah turunan dari vitamin A, dan memang obat tersebut tidak disarankan untuk ibu hamil. Nah, pada saat itu gue dikasih obat jerawat yang seharga 220.000 yang isinya 30 butir. Gue di situ minumnya 1 hari 1 kali. Dan gue di situ juga dikasih antibiotik 15 kapsul seharga 110.000. Krim pemutih seharga 50.000, tapi krim pemutih ini gak wajib karena ditanya sama Dokter Kun, kamu mau nyerahin apa enggak atau gak usah? Ya, gue jawab iya gitu. Dan lanjut ke krim spesial 3 itu, karena itu kalau nggak salah buat kayak merah dan gatel kayak gitu, merah-merah, itu harganya 80k. Dan krim jerawat 3-nya itu 50k, krim jerawat 2-nya itu 50k juga, tabir surya 2-nya itu 85k, dan ini juga nggak wajib. Kalau kita punya sunscreen juga nggak jadi masalah. Jadi nggak, pokoknya Dokter Kun itu tidak memaksakan gitu. Dan untuk konsul pertama kalinya gue dikasih harga 400.000. Ya, totalnya jadi 1.045.000. Oke, untuk selanjutnya itu gue nggak perlu lagi konsul. Maksudnya konsul setiap bulan sekali ke sana, enggak, karena memang konsulnya itu Dokter Kun menyarankannya 3 bulan sekali. Gue itu kalau krimnya habis dan obatnya habis, itu tinggal WA ke susternya, dan nanti susternya yang akan kirim via CNA. Dan konsul kedua gue itu di bulan Februari. Di sana gue ngegocek atau mengeluarkan duit seharga 805.000, ya lebih murah lah, ya lebih di bawah lagi, karena memang di sini antibiotik gue udah nggak pakai, dan gue ditambah krim pemutih 2, yaitu dipakai malam hari. Oh ya, di sini krim pemutih 1 jadi dipakai pagi, krim pemutih 2 dipakai malam, krim jerawat 3 dipakai malam, krim jerawat 2 dipakai pagi hari, tabir surya itu setiap kita keluar dipakai, dan obat jerawat diminumnya itu setiap habis makan di pagi hari. Tapi di bulan Agustus 2021 di situ gue ngeluarin duit seharga 1.075.000. Wow, kok bisa sih lebih mahal dari konsul-konsul sebelumnya? Ya karena pada saat itu gue ngomong sama Dokter Kun, kalau kenapa sih dok jerawat aku selalu keluar terus, padahal di situ sih cuman keluar 1, 2, 3 doang. Akhirnya Dokter Kun menambahkan dosis obat minum gue yang tadinya 1 kali 1 sehari, akhirnya jadi 2121, yang sekarang 2 butir, besok 1 butir. Dan lo pikir aja, obat jerawat
yang seharga 220.000 itu akhirnya gue minum sekitar 1 bulan itu 2 botol, berarti kan harganya 420.000 ya. Dan dimana ini adalah titik puncaknya di bulan Desember, karena mungkin gue ngerasa kayak capek nih gue ngeluarin budget segini gitu, belum dengan krimnya dan sebagainya gitu kan. Pada saat itu yang harusnya gue setiap bulan yang ngeluarin paling mahal tuh 500 gitu ya kalau tanpa konsul, pada saat itu gue harus ngeluarin budget lebih. Akhirnya gue lepas, dan salah satu ya alasannya adalah gue pada saat itu lagi di Aceh dan ngerasa ongkir ke Aceh itu mahal. Akhirnya gue putus semua obat dan krimnya itu tidak secara perlahan. Nah dari situ gue akhirnya ke salah satu dokter juga, dokter spesialis kulit di Jakarta. Duit ke situ 700.000 tanpa obat minum. Tapi emang sih gak ada efek samping apa-apa, tapi gue di situ cuma 1 bulan dan berhenti. Lanjut, gue melihat teman gue pada saat itu, kok lo cantik, lo glowing tanpa minum obat dan sebagainya. Akhirnya gue ikutan dong, gue ke salah satu ke klinik warna hijau pokoknya. Di situ memang affordable banget karena lo cuman ngeluarin budget 300-an udah dapet semuanya, konsultasinya gratis. Nah, dan di situ pada saat itu gue mulai ke klinik itu di bulan Februari dengan ditambah facial dan lain sebagainya. Jadi gue notalin pada saat itu 500.000 udah sama facial. Dan salahnya, ini kan harusnya gak boleh tapi gue lakuin. Pada saat itu gue berjalan 1 bulan. Nah 1 bulan tuh gue ngerasa kok gue jerawatan ya. Nah disinilah titik dimana mulainya tumbuhnya jerawat. Nah tapi gue masih kayak yaudahlah lanjut aja. Konsul kedua juga makin tambah jerawat, dan itu juga gue kayak ngerasa panas, krim itu panas banget. Gue udah nggak tahan, akhirnya cuma 1,5 bulan gue di situ. Lanjut, setelah gue putus dari si dokter hijau, si klinik hijau itu, akhirnya gue mencobalah ke Halodoc. Nah pas ketika gue ke Halodoc itu gue dapat rekomendasi dari ya beberapa review dari YouTube itu ke dokter, namanya adalah salah satu gitu ya, gue nanti tulis di sini aja. Nah di situ gue konsul seharga 35.000, dokter spesialis kulit gitu loh. Nah dan di situ gue juga dikasih salep dan obat minum, ya totalnya itu seharga 175.000. Tapi memang untuk obatnya kisaran cuman untuk 10 hari. Lanjut ke konsul kedua itu gue ngerasa belum membaik juga, kata gue kayak gitu. Dan si dokter tersebut memberikan obat yang lain, yang lebih tepatnya lebih mahal. Dan pada saat itu gue totalin, gue habis 300.000 hanya untuk 10 hari. Ya karena gue baru notalin doang gitu ya, gue baru notalin, ya gue gak ACC dan gue gak tebus obat tersebut. Selanjutnya gue berlabuh ke dokter Mita SPKK. Ya siapa sih yang gak kenal sama beliau gitu ya. Beliau itu adalah dokter spesialis kulit yang terkenal di Jogja. Pada saat itu gue konsultasi melalui video call di salah satu rumah sakit Asyutia. Konsulnya itu seharga 100.000 dan untuk krimnya itu sekitar 300.000, ya total 400.000. Nah pada saat itu baru juga pagi ini misalnya gue udah baru konsul sama beliau, tiba-tiba entah kenapa malamnya beruntusan parah keluar di sini. Entah karena cuaca atau makan, itu tiba-tiba aja. Gue makin ngegalau dong. Ini kenapa beruntusan nggak tadi aja keluarnya pas emang gue mau konsultasi gitu loh. Dan akhirnya pada saat itu di bulan sekitar April mau lebaran, gue pakai terus-terusan sampai bulan Mei, sekitar tanggal 20-an. Jerawat gue makin parah, dan per tanggal 1 Mei itu dokter Mita sudah tidak lagi di klinik tersebut. Dan gue makin galau juga kan, ini gue mau lanjut apa enggak gitu kan, karena dia ke klinik yang lain. Otomatis gue mikirnya ini bakal sama enggak ya, dan lain sebagainya. Tapi gue tetap di tanggal setelah ya krim itu habis gitu ya, gue lanjut sama dokter Mita tapi dengan klinik yang berbeda di LC Skin. Di situ gue baru konsultasi ke yang kedua, berarti itu seharga 100.000. Dan pada saat itu juga gue udah bilang ke dokter Mita kalau muka gue itu makin parah, tapi gue sangat
rada kurang suka ketika dia nggak ngasih minum obat gue gitu, nggak ngasih obat oral ke gue. Gue di situ makin dilema lagi. Akhirnya gue tidak menebus obat yang disarankan oleh beliau, dan gue galau lagi. Akhirnya gue balik lagi ke dokter Kun. Untuk perdananya lagi, gue ke dokter Kun lagi di tanggal 24 bulan Mei 2022. Tapi gue nggak langsung ke Jakarta karena gue melihat kondisi gue yang nggak bisa, dan ditelepon juga dokter Kun tuh sangat-sangat susah gitu ya. Oh iya, gue mau kasih tahu kalau konsultasi pertama ke dokter Kun itu lo harus via telepon, dan itu sangat-sangat susah, Bo. Oke, lanjut. Pada saat itu gue cuman pesen ke adminnya itu cuman untuk obat minumnya aja, harga 220.000, oke. Dan lanjutlah gue minum, dan gue masih ingat karena kalau minum obat jerawat dokter Kun itu pasti akan ada namanya breakout, dan betul saja gue makin breakout. Yang namanya di situ gue tumbuhlah jerawat di sini. Pokoknya di situ beruntusan gue nggak ada, tapi tiba-tiba jerawat di sini ada, dan inilah penampakannya. Ini tadinya jerawatnya parah banget, kayak bisul gede parah, dan di sini pokoknya semua tumbuh gitu. Tapi memang nggak separah ketika gue konsul pertama di dokter Kun. Pada saat itu gue juga galau lagi, apakah memang harus dibarengi oleh krim jerawatnya. Dan pada saat itu akhirnya gue juga di bulan Juni 2022 tanggal 4 gue mesen obat jerawatnya lagi, karena untuk dari bulan Juni ke Juli biar nggak beli lagi gitu, ongkirnya lumayan kan, Wak. Nah, pada saat itu juga gue sebenarnya mau mesen juga namanya krim spesial 2, tapi di situ nggak di ACC karena krim spesial itu tidak untuk dipakai untuk jangka panjang. Akhirnya gue di situ ngeluarin seharga 405.000. Dan penampakan muka gue saat ini yaitu seperti ini. Lebih lumayan lah ya, karena dari foto-foto yang sebelumnya itu sangat-sangat parah dan sangat-sangat membuat gue stres, dan sekarang ini benar-benar udah lumayan membaik sih. Itu aja share gue buat kalian. Yang pertama, jangan yang namanya gonta-ganti dokter. Kalau lo udah cocok sama satu dokter, ya udah, maupun lo mau lepas itu jangan langsung gitu aja kayak gue, dan harus perlahan dan harus sabar. Dan gue yakin lo semua Acne Fighter pasti bisa berjuang sama-sama kayak gue. Pantengin terus keadaan muka gue di video selanjutnya, dan jangan lupa subscribe dan follow IG gue. Dan lo boleh banget komen, like atau apapun itu, atau juga boleh DM ke Instagram gue di @tinkan_nicholas. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.